Tes 1 2. Sekarang males ngobrol sih. Tapi coba biar nggak terlalu. Semoga suaranya nggak terlalu kecil. Nggak tahu kedengeran suaranya masih masuk atau enggak ya. Kalau nggak kedengeran ya udah. Isi waktu. Tapi akhir-akhir ini lagi susah banget untuk konsisten ngelakuin sesuatu hal. Nggak tahu kenapa ya. Kayak banyak yang pengen dilakuin, kayak banyak banget ide, tapi bener-bener males kalau misalkan idenya nggak works atau jadi cuman buang-buang waktu. Karena ngerasa kayaknya akhir-akhir ini tenaga tuh mulai tipis, nggak fit waktu kuliah, jadi harus lebih wise aja sih gunain waktu, gunain tenaga. Ini gue bakal rambling, ngomong, yapping aja, nggak tahu, nggak jelas. Karena lagi beberapa minggu ini lagi pengen coba menulis sketchbook lagi, karena dari kemarin tuh gue sempet beli banyak banget sketchbook setahun kemarin, kayak selalu dengan alasan pengen produktif, tapi ternyata bukunya tuh numpuk dan banyak banget. Hampir ada berapa tuh, yang 1, 2, 3, 7 buku yang baru dibeli, ukuran A3, paling baru keisi 1-2 page, terus beli baru lagi. Semoga suara ini kedengeran ya, karena gue nggak tahu nih, gue nggak sempet tes dulu kayak gimana. Tadi gue kecilin audio background musiknya biar lebih kedengeran. Ngomong kosong kayak beberapa bulan lalu sempet pengen buat series yang kayak ngajarin gitu, kayak basic gambar, basic thinking, gimana masuk ke industri kreatif ini gitu. Yang sebenarnya pun gue juga belum belum 100% kayak menemukan formulanya, karena sampai sekarang pun gue ngerasa kayak sebenarnya gue ngapain sih gitu, kayak apa sih sebenarnya yang gue lakuin. Gue
ngerasa mungkin kalau dulu kan mikirnya kayak style gambarnya apa sih kayak gitu, kayak konsernya itu. Tapi sekarang lebih kayak sebenarnya lu gambar buat apa sih kayak gitu. Sebenarnya yang penting happy aja sih. Karena kalau dipikir-pikir zaman dulu kayak nggak mungkin juga kayak gue akan jadikan ini pekerjaan for a living gitu. Kayak waktu pas kemarin gue di Brisbane, gue ada conversation sama salah satu teman gue. Dia salah satu atlet di tim kita lah gitu, mostly untuk marketing staff, that kind of stuff. Dia juga sering ngedirect mostly animated series di kantor kita. Terus selalu fun ngobrol sama dia, kayak gue ngobrol tentang kayak it's weird kenapa kayak dulu lu mikir waktu kecil nggak pernah kepikiran gitu bahwa apa yang lu lakukan sekarang gitu, mungkin waktu pas lu kecil lu mikir kayak itu akan menjadi hal yang sangat keren, dan mungkin lu mimpi untuk ngelakuin itu aja, kayaknya masa ada sih kerjaan kayak gitu. Ya nggak sih? Tapi gue juga mikir kalau misalkan gue dikasih kesempatan untuk bisa ngulang waktu, dan gue bilang ke diri gue yang waktu masih kecil itu gitu ya, mungkin ya selain jangan takut untuk nyobain hal baru gitu, jadi nggak cuma ngelakuin gambar aja, kayak lu bisa nyobain semuanya. Kayak dulu gue pengen banget bisa main skate gitu, kayak keren orang yang bisa main skate, kenapa nggak lu cobain itu gitu. Dan sekarang baru pengen karena baru merasa ketakutan zaman dulu tuh kayak real, sedangkan kalau sekarang dipikir-pikir lagi kayak ketakutan waktu kita kecil itu cuma ada di otak kita, dan ketakutan sekarang saat dewasa tuh lebih nyeremin dari sekedar takut nyobain sesuatu gitu. Dan akhirnya lu cuma melakukan satu hal yang lu rasa lu bisa, dan lu kan convert gitu ngerjainnya, justru buat gue saat ini gambar gitu ya. Itu aja yang gue lakuin. Dan gak tau, gue juga nggak udah di tahap yang nggak pengen jago-jago banget gitu di field ini, kayak biasa aja gitu. Sempet waktu masih sangat-sangat ambi banget, kayak pengen banget jadi karakter desainer atau apa yang terhebat gitu. Tapi again, kayak gue ngobrol sama temen gue ini, itu semua cuma ada di otak gitu, untuk ya fake audience yang kita buat sendiri di kepala kita. Dan akhirnya kita terkungkung sama pemikiran itu, dan kita jadi kasar gitu sama diri kita sendiri.
jadi nggak menikmati prosesnya, jadi nggak nikmatin gambarnya. Jadi kadang kalau misalkan gue pakai pola pikir itu lagi gitu ya, kayak pola pikir gue yang waktu gue masih kecil, melihat di kondisi gue saat ini, masih kayak mestinya lu happy dong gitu. Tapi kadang yang bikin gak happy itu adalah ekspektasi kita. Sebenarnya happy banget gitu untuk melakukan gambar seumur hidup, melakukan gambar, dan gue nggak pernah ngerasa kayak gue kerja gitu. Gue ngerasa kayak gambar itu ya udah kayak main-main aja, kayak solving problem. Orang butuh masalah di solve kayak gimana dengan visual gitu, dan itu pun buat gue kayak ringan dan ganti-ganti shifting style gitu karena emang pada dasarnya gue suka banget eksplorasi art style medium. Kayak ini nih gue lagi iseng-iseng coba pakai Mi Pen, atau pengen cobain resultnya aja yang beda. Gue gak pernah ngerasa kayak kerja. Bahkan gue sempat ngobrol sama istri gue kayak aneh ya, kayak tiba-tiba digaji gitu, padahal kayaknya aku ngerasa aku gak ngapa-ngapain, aku cuma main-main aja gitu. Tapi yang bikin rusak happiness itu kadang ya gen saat ngelihat sosial media atau orang udah sampai achievementnya apa gitu, mungkin ya apa yang mereka tunjukin di sosial media, atau misalkan kemampuan skill rendering yang jauh lebih mutakhir gitu, lebih bagus. Itu kadang bikin diri lu jadi kasar sama diri lu sendiri gitu. Ya mungkin gue doang kayak gitu, gue sih ngerasa kayak gitu kadang, dan itu nggak sehat. Nggak tahu ada yang dengerin ini ada yang ngerasa gitu juga atau enggak gitu ya. Ya again, gue lagi nge-record gambar-gambar ini sebenarnya ngisi waktu. Kalau misal kerjaan kantor gue udah selesai dan gue pengen konsisten lagi, bikin habit-habit kecil yang gampang, yang bisa gue dokumentasiin dan gue bisa lakuin rutin, dan gue happy ngerjainnya gitu, nggak terpaksa kayak harus ngerjain sebuah project yang gede gitu. Atau misalkan gue buat sebuah IP yang kayak Hubblescope lagi gitu, atau misalkan gue buat satu IP yang solid dari storyline-nya, karakter desainnya, kayak ini buat apa, kayak gitu-gitu. Kayak jujur aja untuk mikirin kayak gitu tuh capek banget. Kayak ini harus jadi satu series, satu ilustrasi itu harus berseries gitu, ini harus ada sesuatunya gitu. Kayak lumayan enough sama pemikiran kayak semua tuh harus jadi satu set, semua tuh harus ada storyline-nya, semua tuh harus ada meaning-nya, semua tuh kayak enggak, kayak fuck that shit gitu. Kayak gue cuma pengen gambar, gue happy, gue menghabiskan waktu gue gambar kakek tua ini, kayak gue seneng aja gitu. Karena satu hari penuh ngerjain solving problem, making artistic decision gitu di kerjaan, itu udah capek banget. Buat mood board, buat apapun itu gitu, kayak membuat sesuatu untuk menjadi kohesif gitu, kayak cukup
kayak anjing, kayak cukup, kayak itu gue capek ngerjain kayak begituan. Terus kayak kemarin juga waktu sempat ngobrol sama temen gue artis juga, dia bilang kayak kadang enak gak sih kayak lo harus buat sesuatu tuh yang functional, lo harus buat sesuatu tuh yang on purpose. Jadi kayak ini nih fungsinya apa nih gitu. Enggak, kayak gue mau buat hal-hal yang tolol aja, kayak gue mau buat hal-hal yang bikin gue ketawa, bikin hal-hal yang gue happy, bikin hal-hal yang menurut gue keren, bikin hal-hal yang menurut gue gue gain growth gitu di situ. Great gain growth, kayak gue ngerasa saat gue ngegambar itu gue ada ilmu yang gue pelajarin gitu, atau sesuatu yang gue dapetin gitu buat diri gue sendiri, dan egois. Dan ini bukan buat siapa-siapa, ini bukan buat fake audience itu gitu. Dimana gue inget waktu dulu kayak gue setiap pulang sekolah, jadi gue suka banget main game namanya Seal Online. Gue suka banget sama desain beberapa pedangnya, beberapa kostum skinnya yang seasonal itu. Saking sukanya gue bisa pulang sekolah, di sekolah pun gue bisa ngobrolin itu sama temen gue di kelas. Terus gue bisa pulang, dan karena di rumah orang pada ada aktivitasnya masing-masing kayak ngantor gitu, gue bisa di kamar doang ngambil kertas A4, terus kayak ngegambar ulang karakter itu dari imajinasi gue sendiri gitu, karena gue suka dan gue admire art visualnya. Dan gue nggak feeling guilty terhadap resultnya mau jelek atau apapun itu, tapi gue seneng dan gue puas gitu, karena apa yang gue rasa ada di kepala gue keluar ke kertas itu gitu. Mungkin terdengar philosophical bullshit gitu ya, kayak mungkin beberapa artis yang ngeliat atau yang ngedengerin ini kayak mungkin dia ini mungkin karena dia apalah, duit doang, buat kerja tuh buat duit gitu ya. Oke, coba aja sampai kapan gitu. Dia bilang kayak mungkin at some point, iya kan buat anak, buat ini, buat itu, buat apa. Iya ngerti gitu, maksudnya itu kan tanggung jawab. Kalau kata orang sekarang kan bare minimum lu sebagai a person gitu. Kalau lu punya anak itu udah kewajiban lu, nggak usah tahu-tahu gitu. Tapi why you are drawing at the first place gitu, itu yang menurut gua kayak kalau cuma duit aja dan lu masih di industri ini gitu, bukan karena love of the craft gitu, kayak bukan karena lu kesukaan lu terhadap karya seninya gitu, atau ngebuat karya seninya, ya kenapa nggak lu kerja di tempat yang lain gitu. Apalagi sekarang kondisi udah makin susah gitu, dengan adanya apapun itu ya, kayak AI generated dan lain-lain gitu. Dan lu masih mau, dan apa ya maksudnya, dan it's hard gitu, it's susah gitu untuk kondisi kayak sekarang menurut gua, apalagi buat emerging artist untuk cari motivasi yang, atau mungkin gua aja yang weak cuman tahu gua masuk ke, gue nggak tahu sih sekarang udah berkarir berapa tahun ya, mungkin udah 10 tahun lebih, dan jobnya pun pindah-pindah, loncat-loncat dari storyboard buat agency, buat iklan, terus buat restoran, terus buat mural,
terus buat animasi, terus buat game, buat sekolah, ngajar gitu. Kayak nggak tahu, gue cuman pengen mengeluarkan apa yang ada di pikiran gue, just in case ada yang ngerasa sama kayak feeling unmotivated sometimes gitu ya terhadap craftnya gitu. Dan sparks itu menurut gue juga dia nggak bisa datang dengan sendirinya gitu. Lo harus lo pantik juga gitu, lo harus lihat referensi yang bagus, lo harus cari hal-hal yang lo suka gitu. Dan gue nggak mau jadiin motivasi gue itu karena gue pengen lebih baik dari orang lain gitu, karena gue pernah coba dengan kayak gitu, jadi gue sakit sendiri dan gue capek gitu, karena lo ngejar orang lain dan kita nggak pernah tahu gitu orang lain itu bergeraknya kayak apa gitu. Dan melelahkan kadang, tapi ya again it's fun gitu. Menurut gue nggak bisa nggak bersyukur untuk posisi sekarang. Kayak waktu itu pengen buat obrolan podcast lah apalah gitu, tapi ujung-ujungnya kayak gue juga capek nungguin berekspektasi terhadap orang lain. Gue capek terus nanti orang lain menggantungkan ekspektasinya kepada gue, dan akhirnya gue juga karena gue yang nggak konsisten ini, dan akhirnya jadi saling tunggu-tungguan gitu, dan akhirnya ya gitu jadi tai ngambang aja gitu. It's not fun. Gue pikir kayak udah buat kayak gini ngisi waktu, gue happy ngerjainnya dan nggak terlalu ngabisin waktu. Dan kadang pun gue mostly thinking out loud aja gitu, apa yang gue omongin sekarang itu apa yang gue pikirin saat kadang gue gambar. Karena selain kayak kadang misalkan gue ngeliat karakter ini orang ini gitu ya, gue coba ngeliat kayak ini apa sih posenya gimana sih, tapi again gue juga nggak mau terlalu fokus kayak ke fundamentalnya, kayak misalkan ini harus berapa, kalau posisinya kayak gini shape-nya gimana, cara nge-breakdown shape dari mukanya gitu. Kayak udah terlalu capek gitu. Gue pengen let it loose, gue pengen apa yang gue nge-copy apa yang gue lihat di mata gue aja gitu. Dan ya gue senang kerjainnya, dan itu interpretasi orang ini terhadap orang ini di mata gue gitu. Dan gue suka banget dari dulu happy accident, kayak hal-hal kecil yang ternyata bisa gini ya gitu. Dan itu menurut gue magical saat kita ngegambar atau kita ngelakuin buat sebuah karya gitu, walaupun hal itu nggak bisa diimplementasi di kerjaan profesional gitu ya. Kadang kan pasti orang pengennya exact dan terukur dan pasti, dan lo harus bisa jelasin apapun decision yang lo udah lo buat. Jadi adanya ruang-ruang buat gue eksplorasi hal-hal kayak gini, kayak sana aja mau gue buat kupingnya gede atau apapun, tiba-tiba pakai ini atau apapun, ya nggak ada yang ngejudge juga, nggak ada yang peduli juga gitu. Paling gue cuma ngabisin kertas doang ya. Semoga suara ini kedengeran again. Gue nggak tahu seberapa clear. Gue coba kecilin lagi audionya. Dan apa ya, gue nggak peduli juga sebenarnya berapapun yang lihat video ini, siapapun yang menemukan
audio rambling bullshit ini, dan gue berharap gak ada yang denger juga. Karena ya gue gak peduli juga sih apapun yang terjadi dengan sketch ini di video ini. Tapi kalau menurut lu yang denger ini resonate gitu, dan lu masih melanjutkan untuk mendengarkannya, good for you ya. Hope it helps bahwa it's not easy gitu ya pursuing this career. Tapi paling enggak ya lu tahu gue di sini masih struggling untuk selalu mencoba gitu. Kadang decision gue terhadap memilih pengen gambar sesuatu gitu ya sangat random ya. Gue nggak tahu yang denger ini kayak gini juga atau enggak. Kadang gue mikir gue nggak pernah belajar dari sekolah formal gitu ya. Terakhir sekolah formal gue keluar dan nggak selesai juga. Karena itu sekolah desain juga sih, dan ini ilustrasi ataupun gambar gitu ya gue cuma ngeliat dari apa yang mostly orang lakuin dan yang menurut gue benar gitu. Banyak hal yang pengen gue lakuin lebih gitu untuk nambah dan improve skillnya, cuman ya emang caranya nggak pernah terstruktur itu gitu. Jadi kadang decision gue terhadap ngambil kayak mesti gue gambar hari ini itu antara karena gue curious banget atau gue happy ngerjainnya, atau karena hal bodoh kayak misalkan gue pengen atau misalnya gue nggak bisa gambar tangan, atau gue ngerasa kok kayaknya ekspresi karakter muka gue kayak lagi nggak lacking gitu ya, atau apapun itu gitu. Ya udah gue pengen gambar itu 100 gitu, gambar itu 1000 gitu. Kayak nggak pernah juga sih gambar sampai 1000, tapi idenya gitu kayak gue pengen nge-repeat itu aja terus-terusan. Dan mungkin dengan gue ngelakuin itu sering, dengan walaupun tanpa nge-breakdown itu sedemikian technicalnya, ya hopefully it stick to my memories gitu. Kayak hopefully itu saat gue ngegambar ulang atau apapun dari imajinasi gue, apa yang gue lakukan berulang-ulang kali itu dia hadir gitu. Itu aja sih intensinya kenapa kayak gue gambar-gambar muka ini gitu. Sempat mikir kayak apa nanti gue jadi print ya, tapi kayak siapa juga yang mau beli print ataupun buku atau apapun itu gambar-gambar orang dari Pinterest gitu, kayak terus dari artis atau ya nobody juga gitu. Kayak gue nggak senarsistik dan sepede itu juga menurut gue. Jadi kayak do it just cause it's fun, it's for me, it's for myself gitu.
30 menit 30 menit lagi, let's go. Ya rencananya pengen ngelimit at least 30 menit atau 1 jam, atau di tengah-tengah itu. Kalau bagiannya belum gitu sih. Kadang gue suka ngerasa iri atau ya jealous aja gitu ngeliat orang yang bisa konsisten terus-terusan on same subject, same work. Ya, misalkan dia ngerjain ilustrasi apa gitu, tapi dia ngakuin itu aja terus gitu. Sampai ilustrasi bagus banget dan polish di situ gitu. Kayak gue nggak pernah ngerasa itu gue mencoba kayak gitu, tapi apa karena gue tipikal orang yang nggak bisa bilang enggak gitu ya. Gue dari dulu selalu bilang yaudah yuk let's go cobain ya awalnya mungkin karena pengen uangnya gitu, pengen apapun yang terjadi di industri kreatif kayak lakuin aja ya, mau buat aset buat game atau aset buat animasi gitu, ya udah ayo aja let's go cobain. Tapi nggak bisa cuman kayak satu ilustrasi tok doang, kayak pasti tiba-tiba ada aja kerjaan filler kayak ini buat mural, tiba-tiba buat apalah itu. Mungkin katanya udah 40 menit juga kali, mungkin udah gak ada yang denger, jadi save to share. Yang tahu gue mungkin hanya ilustrator tok gitu buat game, atau mungkin dulu kayak buat apa tahu ilustrasi buat majalah gitu ya, majalah High. Gue salah satu artis di majalah High dulu untuk yang ngebuat cerpennya, the visualnya itu. Gue ngisi beberapa visual zaman dulu itu sebelum masuk Harapan, yang pas masih majalah High masih fisik, menyenangkan gitu, gue suka gitu. Dan referensi artis gue selalu berubah-berubah. Saat itu suka banget sama Jeff dan Tomer Hanuka, dan beberapa artis editorial lainnya gitu pada saat itu. Terus mulai terekspos dengan dunia konsep dan
per kartu-kartuan per karavan gitu. Artis dan referensinya pun shifting, udah nggak jadi editorial lagi. Dan mungkin yang nggak sespesial itu juga, mungkin semua artis sebenarnya ngelakuin itu, cuma nggak diceritain aja gitu. Dan yang paling kadang gue juga kayak mikir kenapa gue bisa sampai sini. Itu dulu juga sempat apa namanya, itu salah satu main ilustrator lah yang beberapa kali di rehire. Kalau kalian tinggal di Jakarta, kalian tahu restoran Yundung, some most editorial work yang buat menu kayak gitu-gitu. Kadang mereka hire gue karena dulu gue juga pernah jadi artis di clothing brand Monster gitu. Jadi gue ngerasa gue selalu loncat-loncat gitu, nggak pernah ada satu fokus task yang kayaknya gue banget gitu. Gue nggak tahu kenapa kayak gitu, apa mungkin rezeki gue kayak gitu aja gitu. Gue seneng sih ngerjain sampai gue bisa beberapa ilustrasi, bisa jadi restoran gitu-gitu, dan itu nggak pernah dipublish atau apapun di Instagram karena yang pengen gue lakuin terus menerus sebenarnya udah karakter desain aja gitu. Gue pengen gambar karakter, gue pengen gambar monster seumur hidup gue kayak udah. Cuman itu kan nggak ideal ya, menurut gue ideal, tapi untuk kondisi saat ini mungkin ideal gitu. Sampai kira gue dengar sebuah kisah biografinya yang akhirnya jadi salah satu artis yang paling gue adore sampai sekarang. Ya, artis yang bener-bener gue adore banget saat ini di luar beberapa artis kayak Christian Pietsch atau Guy Davis atau Katsura Tomo gitu ya. Itu adalah Mobius, Jean Girard. Gue dengar bahwa dia ya kira dia bisa shifting ke style yang under name Mobiusnya itu. Sebelumnya dia yang ngerjain komik untuk Blueberry gitu, dan ya ngerjain Blueberry ya selain dia suka ngerjain komiknya ya karena itu buat buat uang juga gitu, buat survive. Tapi nggak ya seidealis itu. Dan apa emang harus jadi artis itu harus kayak gitu? Kadang ada shitty jobs, ada job yang nggak 100% lo seneng ngerjainnya gitu. Nggak selalu fancy stuff, fancy artwork and that kind of stuff gitu, fancy titles and everything. Itu sih.
Terus apa lagi ya yang mau dibahas? Ya, cerita aja lah, life of a mediocre artist gitu. Just trying to survive dari ya skill yang adanya aja lah. Harus mencari style atau identitas atau apapun gitu. Coba ngerjain kerjaan secara profesional dan sebutuhnya, selesai kantor, join passion project atau project personal yang mungkin ngasilin duit, mungkin gak ngasilin duit, yang penting tetap happy gitu. Mau ada yang lihat, mau gak ada yang lihat, mau ada yang komen, mau gak ada yang komen. Dan hal yang paling gue lumayan kangen gitu ya, dan gue ngerasa kayak sekarang tuh mediumnya jadi shifting banget, berubah, dan gue lumayan sedih terhadap itu gitu. Kayak waktu zaman ngepost di DeviantArt gitu kan, kayak aspek ratio size artworknya tuh bisa beda-beda, bisa terserah kita gitu, mau bentuknya landscape super panjang, mau dimensionnya odd banget, kayak aneh, kayak terserah gitu. Terus sekarang tuh dipaksa ke ukuran screen yang kayak gitu karena semua orang di situ, dan itu jujur aja nggak menyenangkan sih. Kayak kadang gue ngerasa gue pengen balik ke medium tradisional kayak gini, kayak buat sesuatu yang eksperimental. Mungkin kalau gue udah mulai lebih percaya diri, gue pengen balik kayak doing exhibition stuff gitu, kayak zaman waktu kopi keliling gitu. Gue pengen buat artwork yang ada meaningnya buat diri gue sendiri gitu, yang resonate buat diri gue sendiri. Ya, hopefully itu juga resonate buat orang gitu. Tapi mungkin dulu gue ngerasa kayak artwork gue harus resonate sama orang lain, tapi sekarang gue ngerasa kayak yang penting artwork itu bikin gue happy, itu resonate buat value yang gue punya gitu. Kayak ini udah beli kecil, kayak ya nggak apa-apa, it's okay, happy accident gitu. Ini have fun ya nggak sih? Gak tau apa benar, apa ini cuman gue memvalidasi isi otak gue sendiri yang ngilu aja kali sendiri gitu. Tahu kadang isi kepala itu noisy banget ya, berisik gitu sama hal-hal yang sebenarnya mungkin hal itu tuh nggak tervalidasi dengan benar gitu. Again, gue nggak bisa nggak bersyukur. Gue ngerasa kayak being able to draw for living itu sesuatu yang harus disyukurin, apalagi zaman sekarang yang gue ngerti susah gitu untuk compete. Dan kayak tadi misalkan biasanya tuh nyokap gue suka minta kayak, masih tolongin gambarin ini gitu, tolong gambarin ini, tolong gambarin itu gitu, kayak walaupun gak pernah gue kerjain gitu ya. Dan sekarang udah ada ChatGPT dan lain-lain gitu, bahkan di WhatsApp aja juga bisa request ilustrasi.
Dan dia udah nggak pernah lagi minta kayak aku pengen buat ini ya buku gini gitu, dan karena emang nggak pernah dibuatin juga sih, jadi mungkin dia cari alternatif dan akhirnya dia coba itu dan coba generative AI dan itu kayak magic gitu, kayak dia discover something new. Jadi kayak gue ngerasa kayak, oh shit, kayak nyokap gue aja bisa, pasti kerjaan-kerjaan yang lain juga akan berkurang gitu. Tapi ya udahlah, gue pernah ngobrol sama temen gue kayak, dan ini yang pengen gue tanyain juga sih ke yang dengerin ini sampai ke menit 50 ini. Kalau misalkan gambar itu nggak menghasilkan, masih nggak kalian mau gambar? Kalau gambar itu nggak membuahkan hasil, nggak membuat lo jadi kaya, apakah kalian masih gambar gitu? Stupid question. Would you do it for the craft gitu? Atau lu cuma orang gila yang akan ngelakuin itu walaupun itu nggak menghasilkan? Mungkin gue orang gila itu juga, karena gue merasa kayak ya ini membalikkan gue ke memori gue balik dari sekolah, gue 3 jam di kamar gambar di satu sketchbook A4 gue itu, dan gue happy. I would do it a million times, walaupun mungkin gue kerja sampingan lainnya kayak nggak tahu apa, mungkin kerjaan yang lebih bisa gue kerjain, mungkin kayak kasir atau HRD kali ya. Just susah juga sih ya, gue bakal tetap gambar sih. Tapi mikir, oke, udah 50 menit, see ya.